selesai persoalan kasus penangkapan Dr. Richard Lee di kediamannya yang berada di Gria Investama Blok DD7, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kuasa hukum Rasman Nasution menegur pengacara kondang Hotman Paris atas kasus yang menimpa kliennya. Ditemui di Mapolda Sumsel, pengacara Dr. Richard Lee, Ramzan Nasution, angkat bicara atas cuitan Hotman Paris di Instagram. Katakan Rasman, jika ingin tahu informasi kasus menimpa kliennya, tanya dirinya, dan jangan tanya sana-sini. Ia mengatakan anggapan dari Hotman Paris atas dua kasus yang menimpa kliennya adalah sah-sah saja. Akan tetapi dia meminta tolong kalau belum tahu persoalannya jangan dikomentari dahulu. Diketahui dilansir dari sosial media milik akun Hotman Paris, Hutape, pengacara kondang ini mengomentari kasus yang menimpa Dr. Richard Lee atas permintaan netizen. Video yang berdurasi 4 menit 51 detik tersebut memperlihatkan netizen meminta komentar dari pengacara kondang tersebut. Lalu Hotman Paris menanggapinya dan menjelaskan permintaan netizen tersebut. Jelaskan duduk permasalahan kasus yang menimpa Dr. Richard Lee yang berawal dari laporan pencemaran nama baik mengarah ke kasus Undang-Undang ITE. Yang terakhir, saya terima kasih Bang Hotman Paris Hutapea, sahabat saya, abang saya. Beliau sudah statement di Instagramnya. Ini kasus yang menarik, memang menarik Bang. Tapi yang abang kalau tidak tahu, tanya saya. Jangan komentari dulu Bang Hotman. Nanti rame urusannya. Saya pingin abang kalau mau komen, tanya saya, tanya informasi. Jangan katanya-katanya. Kalau menarik, iya. Apakah ini dua kasus? Tunggu dulu. Beliau beranggapan ini dua kasus, sah-sah saja. Tapi Bang Hotman saya ingatkan, tolong bicara pada konteks yang kalau belum tahu, jangan komentari. Ini bukan kasus yang menurut saya untuk layak dikomentari banyak pihak, karena ini kasus remeh-temeh. Bang Hotman, ini kasus remeh-temeh, saya yang tahu. Mau tanya, tanya saya. Jangan komentar yang tidak penting. Saya kira itu, terima kasih, selamat siang. Cukup? Jadi tujuan kita datang sini untuk Pak Kapolda, atensi kasus yang ada di Krimum, atensi kasus yang ada di Krimsus. Dan beliau mengatakan iya, dan saya terima kasih. Saya percaya Pak Eko akan sangat care dengan apa yang menjadi harapan kami sebagai kuasa hukum. Oke? yang dilaporkan ke Propam itu yang dari mana? Salam Hotman Paris dengan kostum yang sangat menarik menjelang sidang. Oke, ribuan rakyat Indonesia termasuk netizen bertanya kepada Hotman Paris terkait kasus penangkapan Richard Lee, Dr. Richard Lee. Banyak orang bertanya, kenapa sih kasus ecek-ecek cuma pencemaran nama baik, kok nangkapnya kayak penjahat kakap? Kok nangkapnya kayak penjahat gembong besar? Jadi orang hanya tahu kasus pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi berdasarkan informasi dan lainnya ternyata memang benar kasusnya itu bermula dari laporan polisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atas postingan-postingan di Instagram. Kemudian setelah dilapor pencemaran nama baik oleh penyidik, akun Instagramnya dan emailnya dan handphonenya disita, yaitu milik dari terlapor. Setelah mendapat izin dari pengadilan, oke? Timbul kasus baru karena katanya ada oknum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan, dan sehingga oleh penyidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang, yang mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik, sehingga oleh penyidik dibuat kasus kedua
Ya, jadi kasus kedua yaitu pasal 30 Undang-Undang ITE, yaitu yang isinya tentang dugaan illegal access. Artinya begini, kalau suatu akun sudah disita, maka oknum siapapun kecuali penyidik sudah tidak boleh lagi mengakses akun tersebut. Wah, ini menjadi kasus yang sangat menarik nanti, karena ini kasus sangat baru, ya, kasus sangat baru, ya, kasus sangat baru karena nama pemilik akun kan masih tercatat sebagai pemilik. Polisi atas izin pengadilan hanya menyita, tapi sistemnya kan masih berjalan, ya, sistemnya kan masih berjalan. Apakah ini disamakan dengan seperti apabila suatu kejadian di suatu rumah TKP kemudian di polis lain? Kalau suatu tempat sudah di polis lain, contoh perbandingan ya, apakah orang masih boleh mengakses masuk atau memindahkan barang di dalamnya? Ya, itulah katanya alasan kenapa pasal 30 Undang-Undang ITE diterapkan dan juga pasal 221 KUH pidana, yaitu dugaan menghilangkan barang bukti. Ini dugaan loh, kita tidak tahu apakah benar ada akses atas akun yang sudah disita oleh polisi. Kita tidak tahu apakah benar ada dugaan menghilangkan barang bukti. Tapi ternyata kasus tersebut bukan hanya kasus pencemaran nama baik, sudah berkembang menjadi 2 kasus. Dan penangkapannya terkait dengan kasus kedua. Pasal 30 Undang-Undang ITE disebutkan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Illegal access namanya. Oke, itulah secara normatif. Substansinya apakah siapa pelakunya, saya tidak bisa memberikan komentar. Tapi kasus tersebut bukan hanya pencemaran nama baik, ada 2 kasus. Dan mudah-mudahan Kabid Humas Polda Metro Jaya segera bikin konferensi pers agar masyarakat tahu kasus apa yang terjadi. Karena memang dari video penangkapan memang kelihatan sangat gawat, ya, sangat kelihatan seolah-olah kasus raksasa. Oke, ini ketenteraman, sebaiknya Kabid Humas Polda Metro Jaya segera bikin press release agar masyarakat tahu kasus apa sehingga harus ditangkap. Salam Hotman Paris.